Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiana Faikmah dengan NIM 2017-066 akan mereview buku berjudul Kantor Hukum Pendirian dan Manajemennya, Teori dan Praktek yang ditulis oleh Ari Wahyudi Hartanto. Dalam manajemen kantor hukum, harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam implementasi pengelolaan organisasi hukum secara holistik. Terkait pembangunan kantor hukum bukan sekedar untuk dipahami saja, melainkan harus dengan implementasi dengan komitmen yang tinggi. Tatanan manajemen ada 3, yang pertama manajemen pekerjaan, yang kedua manajemen kantor bidang sumber daya manusia, dan yang ketiga pengembangan sistem. Kantor hukum bergerak di bidang jasa, di mana bidang jasa tersebut berorientasi pada arus perputaran informasi terhadap setiap hal yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang hukum. Seorang praktisi hukum tidak terbatas pada bidang keilmuan saja, tetapi praktisi hukum dituntut untuk mengetahui informasi secara lebih luas. Para praktisi hukum dituntut untuk memiliki integritas dan kapabilitas terhadap perkembangan di berbagai sektor masyarakat. Penguasaan informasi dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu litigasi dan non-litigasi. Bidang litigasi terdiri dari peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan niaga, peradilan agama, peradilan militer, peradilan pajak, peradilan perselisihan hubungan industrial, peradilan tata usaha negara, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Bidang non-litigasi terdiri dari korporasi, penanaman modal asing, perbankan, lembaga pembiayaan, pasar modal, perdagangan lokal atau internasional, kontraktor, industri kecil, menengah, besar, pertambangan, dan yang terakhir minyak dan gas bumi. Dalam pelaksanaannya, kantor hukum cenderung menggunakan pola asas gabungan atau kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi yang tidak mutlak dikarenakan memperhatikan pola bottom up. Menurut Dr. Sudarmayanti MPD yang menjabarkan tentang asas pokok perorganisasian dalam lingkup kerja perkantoran dan berkaitan dengan lingkup kantor hukum, yaitu asas pembagian tugas, asas fungsional, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas keluasan, asas rentang pengadilan, asas jalur dan staf, dan asas pengembangan dalam pengembangan. Kantor hukum berbentuk perusahaan. Dalam perusahaan tersebut terdapat pembukuan sehingga perlu adanya pembuatan arus kas yang baik. Sebelum itu, perusahaan harus memahami tentang siklus arus kas. Siklus arus kas dalam kantor hukum yang sederhana ada modal, kegiatan produksi, tagihan, pembayaran tagihan, penutupan biaya, arus kas akar positif, siklus arus kas dan keuntungan, work in progress, potongan dari penghapusan, periode pembayaran tagihan, rencana usaha, perlunya akuntan, dan perlunya memahami dasar-dasar akuntan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.